Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrah Indah Aziza, mahasiswa program studi S1 Teknik Kimia, Fakultas Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta, dengan nomor mahasiswa 121220066. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Heri Septiakusuma untuk review jurnal internasional citasi 3 tahun terakhir. Dan review jurnal kali ini saya mendapatkan bab mass spectrometry. Sebelum review jurnalnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu mass spectrometry. Mass spectrometry adalah alat yang digunakan untuk menentukan massa atom atau suatu molekul. Sedangkan spektroskopi massa adalah suatu teknik analisis dengan prinsip dasar membuat suatu molekul netral menjadi bermuatan sehingga bisa dideteksi. Jadi tujuan utama dari spektroskopi massa ini itu adalah untuk mengetahui berat suatu atom atau suatu molekul. Hasil yang didapatkan dari mass spectrometry ini yaitu berat suatu ion atau berat suatu atom, berat suatu molekul, yakni massa molekul isolat ditambah atau dikurangi sumber ion. Berat ion biasanya ditunjukkan dalam bentuk dalam bentuk MH+, M plus H+, atau dalam bentuk M plus H-, atau dalam bentuk radikal yaitu M+. Baik, langsung saja masuk ke review jurnalnya. Oke, di sini jurnal yang akan saya review yaitu Jurnal Food Chemistry atau Kimia Makanan dengan judul Paper Spray Mass Spectrometry as an Effective Tool for Differentiating Trophies Based on Their Geographical Origins. Dengan setelah mengalami beberapa perbaikan-perbaikan yang akhirnya diterima pada tanggal 28 Februari 2023, kemudian tersedia secara online pada tanggal 3 Maret 2023. Jurnal ini diterbitkan oleh Elsevier Ltd, salah satu artikel akses terbuka. Kemudian jurnal dengan judul ini diciptakan oleh 4 orang. Yang pertama ada Rujirat Pambua from Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, and from the Chemical Approach for Food Application Research Group, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. And the second ada Nontawat Siharon from Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, and from Sensor Research Unit, Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. And the third ada Kanet Wong Raffi from Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. And from Sensor Research Unit, Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. And the last ada Tanik Pranenarat from Department of Chemistry, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. And from the Chemical Approach for Food Application Research Group, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. Dalam jurnal ini membahas tentang analisis komponen utama dan analisis diskriminan linear yang digunakan untuk mengklasifikasikan sampel kopi dengan akurasi 80-100% dari berbagai studi, termasuk diferensiasi kopi Arabica dan Robusta, kemudian ada kopi Arabica dari berbagai negara, kopi Robusta dari lokasi geografis yang berbeda, dan yang terakhir kopi Arabica dari berbagai lokasi di provinsi yang sama di Thailand. Nah, di sini spektrometri massa semprotan kertas atau paper spray mass spectrometry yaitu teknik sederhana dengan sedikit persiapan sampel yang digunakan untuk mengumpulkan data massa dari ekstrak air kopi dari berbagai sumber.
Due to its global popularity, coffee has become economically important to several countries, with export value in roast coffee reaching nearly 12 billion USD in 2020. Jadi, karena popularitas globalnya, kopi telah menjadi ekonomi penting bagi beberapa negara dengan nilai ekspor kopi Shanghai mencapai hampir 12 miliar USD pada tahun 2020. Sementara, kopi pada awalnya dikonsumsi untuk meningkatkan energi dan menciptakan cita rasa yang menarik hanya karena kafein dalam jumlah tinggi. Since the following molecules are synthesis from complex biosynthesis in the plant, geographical origins can directly influence the flavor profile and characteristic of each coffee sort. Jadi, karena molekul penyedap sintesis dari biosintesis kompleks pada tanaman, asal geografis dapat secara langsung mempengaruhi profil rasa dan karakteristik masing-masing sumber kopi. Mengingat fakta bahwa hubungan ini juga dapat ditemukan pada produk lain, beberapa negara mengizinkan pendaftaran indikasi geografis sebagai sarana untuk membantu dalam melindungi produk lokal dengan cara menghubungkan karakteristik produk dengan asalnya. Nah, oleh karena itu, method that can effectively and undecidedly differentiate the origin of product. Coffees in this context can help improve the registration process of GI even further. This providing some benefit to the coffee industry as a whole. Jadi, metode yang membedakan asal produk secara efektif dan tidak memihak yaitu dengan alat paper spray spektrometri massa yang dapat membantu meningkatkan proses pendaftaran indikasi geografi lebih jauh lagi, sehingga memberikan beberapa manfaat bagi industri kopi secara keseluruhan. Various studies demonstrate the use of analytical instrumentation in combination with certain chemometric techniques to uncover the difference in geographical origin of coffee. Liquid chromatography mass spectrometry or LC-MS was a preferred choice for obtaining a set of chemical data that can be further analyzed by chemometry. Berbagai penelitian mendemonstrasikan penggunaan instrumentasi analitik yang dikombinasikan dengan teknik chemometrik tertentu untuk menunjukkan perbedaan asal geografi kopi. Kemudian, kromatografi cair spektrometri massa adalah pilihan yang lebih disukai untuk mendapatkan satu set data kimia yang dapat dianalisis lebih lanjut dengan chemometrik karena aromanya yang jelas berbeda dari sumber yang berbeda. Kopi juga dianalisis dengan kromatografi gas spektrometri massa. Kemudian, in this method, sample is loaded on a triangular filter paper and high voltage, typically 3 until 5 kV from a power supply, is applied to the pre-wet paper, resulting in electrospray droplets. These droplets were then delivered into the inlet of a mass spectrometry. Jadi dalam metode ini, sampel dimuat pada kertas saring berbentuk segitiga dan tegangan tinggi, biasanya 3-5 kV dari catu daya,
diterapkan pada kertas yang telah dibasahi sebelumnya menghasilkan tetesan elektrospray. Tetesan ini kemudian dikirimkan ke saluran masuk spektrometri massa. Karena pengaturan yang relatif sederhana, paper spray mass spektrometri telah digunakan untuk analisis berbagai senyawa seperti bahan tambahan makanan dan obat-obatan. Selain itu juga didemonstrasikan untuk menyediakan data mass spektrometri sidik jari yang selanjutnya digunakan untuk pembuatan profil geografis. Oleh karena itu, teknik ini dapat menyederhanakan diferensial asal geografis kopi. Kemudian, sebentar. Ini, in this study, paper spray mass spectrometry in combination with chemometry analysis was used to differentiate the first, the type of coffees, Arabica versus Robusta, and the second, countries of origin of Arabica coffees, and the third, geographical origin of Robusta coffees, and the last one, geographical origin of Arabica coffees within the same province of Thailand. Jadi, paper spray massa spektrometri ini dikombinasikan dengan analisis chemometri yang digunakan untuk membedakan, yang pertama untuk membedakan jenis kopi Arabica versus Robusta, kemudian yang kedua adalah negara asal kopi Arabica, yang ketiga ada asal geografis kopi Robusta, dan yang terakhir untuk mengetahui geografis asal kopi Arabica di provinsi yang sama yang ada di Thailand. Kemudian hasilnya penelitian ini adalah yang pertama menggunakan PSMS untuk profil geografis kopi. Hasilnya menunjukkan bahwa metode sederhana tanpa pemisahan awal senyawa seperti dalam kasus teknik kromatografi mampu mengklasifikasikan kopi secara efektif. Search of coffee samples. All coffee samples, totaling 18 sample types, used in this study were obtained as were beans that were undergone light roasting with mostly wash or natural processing, except in one case where honey processing was used. Several sorts in Thailand were selected, along with certain sorts from other countries. The coffee bean samples were cultivated in northern Thailand and southern Thailand, and all samples were harvested within the same season and obtained directly from local farmers whose identities can be revealed if requested. Samples were stored in a freezer at kurang dari 20 derajat Celcius sampai dihilangkan. Jadi sumber sampel kopi itu semua sampel kopi, totalnya ada 18 sampel kopi digunakan dalam penelitian ini. Kemudian diperoleh sebagai biji utuh yang mengalami pemanggangan ringan dengan sebagian besar proses pencucian atau alami. Beberapa sumber di Thailand dipilih bersama dengan sumber-sumber tertentu dari negara lain. Sampel biji kopi dibudidayakan di Thailand Utara dan Thailand Selatan. Semua sampel dipanen pada musim yang sama dan diperoleh langsung dari petani lokal yang identitasnya dapat diketahui jika diminta. Sampel disimpan dalam freezer pada suhu kurang dari 20 derajat Celcius sampai digunakan. Jadi dalam penelitian ini digunakan sebanyak 18 sampel. Terus yang memproduksi biji kopi itu di Thailand Utara dan Thailand Selatan. Kemudian panennya ini secara bersamaan.
Dan setelah panen, sebelum dilakukan analisis, biji kopi itu harus disimpan dalam suhu kurang dari 20 derajat Celcius sampai digunakan. Kemudian yang selanjutnya ada paper spray mass spectrometry experiment. 1 gram of each sort of coffee bean was ground by a handheld grinder, and the ground coffee was extracted with 20 ml of boiling milk water for 5 minutes. Thereafter, 10 ml of the resulting solution was further diluted with 40 ml of methanol. The final solution for PSMS analysis were prepared by combining 39 ml of the aforementioned dilute with extract with 1 ml of 5000 ppm IS. Jadi, langkah-langkah untuk percobaan alat paper spray mass spectrometry ini yang pertama dilakukan penggilingan sebanyak 1 gram biji kopi dengan penggiling genggam. Kemudian hasil dari penggilingan tersebut diekstraksi dengan 20 ml air mendidih selama 5 menit. Kemudian hasil ekstraksi tersebut diambil 10 ml dan diencerkan dengan 40 ml metanol. Analisis PSMS ini disiapkan dengan menggabungkan 39 ml ekstrak cair encer tersebut dengan 1 ml 5000 ppm IS. Thereafter, a 500 microliter aliquot was distributed into each of 5 0.6 ml microvac tube. In each tube, a triangular paper was immersed into the solution, and the tube were shaken by an orbital shaker at 160 rpm for 30 minutes. Then, papers were removed and air-dried for 30 minutes, making them ready for further analysis by PSMS. For each sort of coffees, this full process was repeated for 2 more times and resulting in repetition, 3 sets of coffee extract and 5 pieces of paper for each coffee sort. Jadi, langkah selanjutnya yaitu 500 mikroliter aliquot didistribusikan ke masing-masing 5 tabung mikrovac yang berukuran 0,6 ml. Di setiap tabung, kertas segitiga berukuran 6 x 12 ml direndam ke dalam larutan, dan tabung dikocok dengan pengocok orbital pada 160 rpm dalam waktu 30 menit. Kemudian kertas dikeluarkan dan dikeringkan dengan udara selama 30 menit. Nah, kertas tersebut siap dianalisis lebih lanjut oleh PSMS. Untuk setiap sumber kopi, seluruh proses ini diulang 2 kali dan menghasilkan 15 kali pengulangan berjumlah sehingga data akhirnya berjumlah 270 titik data. Kemudian PSMS analysis was performed by using a thermoscientific TSQ quantum ultra EMR triple quadruple mass spectrometer. TSQ Tune software was used for all instrument controls. The ionization was operated in the positive mode with a capillary temperature of 300 derajat Celsius. Mass spectra was accurate over than MZ 100 until 500 range. The spraying condition was set at
350 kV by a DC power supply. The triangular paper adsorbed with compound from coffee solution was held by a copper clip at a distance of about 5 mm from the inlet of the mass spectrometer. The mass data were accurate by the addition of 20 microliter of methanol as the spray solvent with the aforementioned electrical potential. Jadi, analisis paper spray mass spectrometry dilakukan dengan menggunakan spektrometer massa triple spektrometer massa TSI, Quantum Ultra IMR Ilmu Saintifik. Perangkat lunak TSI digunakan untuk semua kontrol instrumen. Ionisasi dioperasikan dalam mode positif dengan suhu kapiler 300 derajat Celcius. Spektrum massa diperoleh selama berkisar 100 sampai 500. Kondisi penyemprotan diatur pada 3,5 kV oleh catu daya DC model ilmiah 3B, kertas segitiga yang terserap dan yang terserap oleh senyawa dari larutan kopi dipegang dengan penjepit tembaga pada jarak sekitar 5 mm dari lubang masuk spektrometer massa. Data massa diperoleh dengan penambahan 20 mikroliter metanol sebagai pelarut semprot dengan potensi listrik yang disebutkan. Kemudian ada chemometrik. Kan tadi sebelumnya ada kombinasi dengan metode chemometrik begitu. All that processing, including chemometric analysis, was performed using MATLAB software. Prior to chemometric analysis, processing was done as follows. First, the intensity of each MZ data point, yaitu berkisar antara ini tadi 100 sampai 500, was subtract with respective data point of the blank. Second, all negative values after blank subtraction were converted to zero. Lastly, data were normalized by calculating the ratio of the intensity of the sample data over those of the M plus H plus value of the IS data Z209. It should be noted that the data was centering over all samples prior to principal component analysis. The cluster of samples were either visual using the PGS with the maximum variance or the PCS with the best discrimination power. Jadi semua pemrosesan data termasuk analisis chemometry itu dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak MATLAB. Sebelum analisis chemometrik, pra pemrosesan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, intensitas masing-masing titik data yaitu berkisar 100 sampai 500 dikurangi dengan masing-masing titik data kosong. Ini kan Second, all negative value after blank subtraction were converted to zero. First, the intensity. Jadi itu tadi kan yang pertama itu intensitas masing-masing MZ titik datanya berkisar antara 100 sampai 500, kemudian dikurangi dengan masing-masing titik data kosong. Kedua, semua nilai negatif setelah pengurangan kosong diubah menjadi 0. Terakhir, data dinormalisasi dengan menghitung rasio
intensitas data sampel dibandingkan dengan MH+A+ nilai data S. Perlu dicatat bahwa data berpusat pada semua sampel sebelum analisis komponen utama. Kelompok sampel divisualisasikan menggunakan PC dengan varians maksimum atau PC dengan daya diskriminasi yang terbaik. To obtain the classification accuracy, linear discriminant analysis was used for class prediction. The LDA model was generated by creating a model boundary between classes using linear discrimination function. The distance between an unknown sample to the centroid of each class was calculated and the class of the unknown was estimated by the class given the smallest distance. In the case of the data containing the number of variables larger than the number of samples, the inverse of the covariance matrix in LDA model could not be computed. To prevent the problem, the classification feature of the PCR-LDA were used to generate the classification model. The model was done by applying PCR to reduce the dimension of the data matrix into the desired TGS, and the extract score matrix was subsequently projected to LDA to create the classifier for class prediction. The classification performance of the PCR-LDA is validated by using leave one out cross-validation. In the validation step, the mean centering was performed on the training set, while the test sample was centered by using parameters obtained from the training set. The details of validation process of PCR-LDA and the LOOCV were discussed in detail elsewhere. Jadi untuk mendapatkan akurasi klasifikasi digunakan linear discriminant analysis, linear analysis gitu untuk prediksi kelas. Model LDA dihasilkan dengan membuat batas model antar kelas menggunakan fungsi diskriminasi linear. Jarak antara sampel yang tidak diketahui ke pusat massa masing-masing kelas dihitung, dan kelas yang tidak diketahui diestimasi oleh kelas yang diberi jarak terkecil. Dalam kasus data yang berisi jumlah variabel lebih besar dari jumlah sampel, inverse matrix variance covariance dalam model LDA tidak dapat dihitung. Untuk mencegah masalah ini, fitur klasifikasi PCR-LDA digunakan untuk menghasilkan model klasifikasi. Model dilakukan dengan menerapkan PCA untuk mereduksi dimensi matriks data menjadi PC yang diinginkan, dan matriks skor yang diekstraksi kemudian diproyeksikan ke LDA untuk membuat klasifier untuk prediksi kelas. Performa klasifikasi PCR-LDA divalidasi dengan menggunakan validasi silang atau leave one out. Pada tahap validasi dilakukan pemutusan rata-rata pada set pelatihan, sedangkan sampel uji dipusatkan dengan menggunakan parameter. Jadi, ini in the validation step. Ini. Jadi, in the validation step, the mean centering was performed on the training set, while the test sample was centered by using parameters mean values obtained from the training set. Jadi, pada tahap validasi dilakukan pemutusan rata-rata pada set pelatihan, sedangkan sampel uji dipusatkan dengan menggunakan parameter yang diperoleh dari training set.
Kemudian selain itu daya diskriminasi setiap PC dihitung dengan PC ALDA. Masing-masing PC untuk menunjukkan PC dengan daya diskriminasi terbaik. Semua data mentah yang mau untuk pada analisis geometrik tersedia sebagai URL yang ditampilkan atau dengan permintaan penulis yang sesuai. To reveal significant MZ data points, significant test using Fisher-Wake was utilized, in which high values of Fisher-Wake indicate the significance of such data point. Nevertheless, instead of discovering impactful data points from the entire dataset, iterative reformulation was used to mitigate the risk of overfitting. Basically, the technique was performed by randomly selection 70% of all data point to form a new subdata set. The Fisher-Wake was then calculated to obtain the top 10% of MZ data point with the highest Fisher-Wake. The protocol was then repeated for 300 times. Each MZ data point was then counted for the presence in each iteration, and those with highest count are considered significant markers. Jadi untuk menunjukkan data yang signifikan, uji signifikan menggunakan bobot Fisher, di mana nilai bobot Fisher yang tinggi menunjukkan signifikasi titik data tersebut. Namun, untuk menentukan dampak poin data dari seluruh kumpulan data, reformulasi iteratif digunakan untuk mengurangi risiko overfitting. Pada dasarnya, teknik ini dilakukan dengan memilih secara acak 70% dari seluruh data untuk membentuk subdataset baru. Bobot Fisher kemudian dihitung untuk mendapatkan 10% teratas dari MZ. Dengan nilai bobot Fisher tertinggi, protokol tersebut kemudian diulang sebanyak 100 kali. Jadi langkah tersebut itu diulang sebanyak 100 kali. Setiap data kemudian dihitung keberadaannya di setiap iterasi, dan yang memiliki jumlah tertinggi dianggap sebagai penanda yang signifikan. Kita masuk ke result and discussion, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada mass spectrometry profile of coffee extracts analyzed by PSMS, analyzed by pepper spray mass spectrometry. In this study, aqueous extract of roast coffees from various regions were analyzed by PSMS. It should be noted that while molecular identification of all visible MZ data point is not the main purpose of this study, some identification of prominent peaks may be useful for further discussion on and analysis. As shown in figure 1 di sini ditunjukkan oleh gambar ini. Berarti some of obvious peak in PSMS spectra of coffee extract include MZ195 and 233, which are attributed to M+H+ and N+K+ of caffeine respectively. Also signal from trigonelline, M+H+ and M+K+ at MZ138 and 176, and then choline, MZ104, fumaric acid, and linoleic acid. In our case, which is 1-ethyl theobromine, also gives signal at MZ
209 and 247, M+A+ and M+A+. The addition of IS is required for more accurate quantification of data, which in turn would be critical to the highest efficiency of chemometric analysis. Overall, the MS profiles of coffee samples provide enough features containing multiple and differing MS signal that may lead to effective differentiation of coffee origin. Successful classification would be beneficial as the physical appearance of coffee bean are not drastically different. Jadi beda secara drastis gitu. Especially to ordinary people. Jadi profil massa spektrometri dalam penelitian ini ekstrak air kopi sangrai dari berbagai daerah dianalisis dengan paper spray massa spektrometri. Perlu dicatat bahwa sementara identifikasi molekuler ini terlihat MZ point data bukan tujuan utama dari penelitian ini. Beberapa identifikasi puncak yang menonjol mungkin berguna untuk diskusi yang lebih lanjut. Jadi ini tuh belum terselesaikan secara sampai selesai gitu, belum sempurna selesai, maka harus bisa diteliti lebih lanjut. Jadi ini ada gambar 1. Beberapa puncak yang jelas dalam spektrum PSMS dari ekstrak kopi meliputi ini MZ 195 dan 233. Yang ini kan yang maksudnya yang paling tinggi dan yang paling rendah begitu. Yang dikaitkan dengan bentuk M+H+ dan M+K+ ditambah kafein masing-masing. Juga ada sinyal trigonelin, ada kolin dan asam fumarat, asam linolenat. Kemudian dalam kasus ini yaitu etil theobromin juga memberi sinyal pada MZ pada MZ 209 dan 247. Penambahan IS diperlukan untuk kuantitatif data yang lebih akurat, yang pada gilirannya akan sangat penting untuk efisiensi analisis chemometrik. Secara keseluruhan, profil MS sampel kopi dalam kasus ini IS yaitu 1-etil theobromin juga memberi sinyal pada MZ 209 dan 247. Penambahan IS diperlukan untuk kuantifikasi data yang lebih akurat, yang pada gilirannya akan sangat penting untuk efisiensi tertinggi analisis chemometrik. Secara keseluruhan, profil MS sampel kopi menyediakan fitur yang cukup, yaitu mendukung banyak sinyal yang dapat menyebabkan diferensiasi efektif dari asal kopi. Klasifikasi yang berhasil akan bermanfaat karena penampilan fisik biji kopi tidak jauh berbeda gitu. Kemudian yang kedua ada comparison of chemical profiles in Arabica and Robusta coffees. To allow for chemometric analysis,
The numerical data in the form of intensity values were collected from all coffee sorts in the range of MZ 100 until 500. Some data pre-treatment was then followed. First, the intensity of each MZ value from the blank sample was subtracted from each sample to be analyzed. Second, all negative value after subtraction were changed to 0. Lastly, all data points were normalized again, and again the IS peaked at MZ 209 to account for any variation during the experimental process. The treat data set was then subject to different chemometric analysis. Jadi yang perlu digarisbawahi yaitu nih, first. Oke, jadi perbandingan profil kimia pada kopi Arabica dan Robusta. Jadi perbandingan fisiknya gitu kan antara kopi Arabica dan Robusta. Untuk memungkinkan analisis chemometrik, data numerik berupa nilai intensitas dikumpulkan dari semua sumber kopi dalam kisaran 100-500 mZ. Beberapa data pra-perawatan kemudian diikuti. Jadi yang pertama itu intensitas masing-masing nilai dari sampel kosong dikurangi dari masing-masing sampel yang akan dianalisis. Kedua, semua nilai negatif setelah pengurangan diubah menjadi 0. Dan yang terakhir, semua titik data dinormalisasi terhadap puncak di MZ 209 untuk memperhitungkan setiap variasi selama proses percobaan. Kumpulan data yang diperlakukan ini kemudian ikut pada analisis chemometrik yang berbeda. Since Arabica and Robusta coffees are known to have some distinct attributes, chemometric analysis was first performed to group these two classes of coffees. Principal component plot of the first three PCS clearly distinguish these two groups of coffees with no ambiguity. This is also reflected in the classification accuracy by LGA, where all coffee sorts were correctly predicted to be their respective type 100 correct classification. Jadi karena kopi Arabica dan Robusta diketahui memiliki beberapa ciri yang berbeda, analisis chemometri pertama kali dilakukan untuk mengelompokkan kedua kelas kopi ini. Ini sesuai gambar kedua. Ini kan, jadi yang biru ini Arabica, yang merah ini Robusta. Hal ini juga tercermin dalam akurasi klasifikasi oleh LDA, di mana semua sumber kopi diprediksi dengan benar sesuai dengan jenisnya masing-masing. Nah, klasifikasi ini 100% benar. Oleh karena itu, klasifikasi efektif ini adalah hence the effective classification is the first confirmation that the method may show promise as a tool for more complex studies, which is the identification of the geographical origin of coffees. Jadi, oleh karena itu, klasifikasi efektif ini adalah konfirmasi pertama bahwa metode tersebut mungkin menjanjikan sebagai alat untuk studi yang lebih kompleks, yaitu identifikasi asal geografis kopi. Jadi, dalam alat ini, paper spray mass spectrometry ini, dalam percobaan ini bisa 100% bisa mengidentifikasi kopi sesuai dengan asal
asal geografisnya begitu. Kemudian yang ketiga ada discrimination of coffees based on geographical location. After successfully distinguishing two types of coffee, jadi setelah berhasil membedakan dua jenis kopi, differentiation based on geographical origin was attempted. Jadi dilakukan diferensiasi berdasarkan asal geografisnya. Tadi kan cuma membedakan antara kopi kopi Arabica dan kopi Robusta. Nah, sekarang yang ketiga itu membedakan kopi sesuai dengan asal geografisnya. Jadi maaf sebelumnya yang saya katakan sebelumnya kan tadi 100% bisa mengklasifikasikan perbedaan kopi sesuai geografi. Jadi itu maksud saya 100% dari bisa mengklasifikasikan, bisa membedakan 100% itu antara kopi Arabica dan kopi Robusta. Untuk membedakan geografi sesuai asal geografinya ini akan dijelaskan setelah ini. Jadi itu tadi kan after successfully discrimination two type of coffee, differentiation based on geographical origin was attempted. This task is expected to be more challenging due to the fact that they likely share more similarity within the same type of either Arabica or Robusta coffee. Jadi setelah berhasil membedakan dua jenis kopi, dilakukan diferensiasi berdasarkan asal geografisnya. Nah, hal ini diharapkan lebih menantang karena fakta bahwa mereka mungkin memiliki lebih banyak kesamaan dalam jenis kopi Arabica dan Robusta yang sama. Jadi maksudnya dalam provinsi ini dia itu juga sama-sama punya jenis kopi Arabica, sama-sama punya jenis kopi Robusta begitu kan. Tapi kita mau mengklasifikasikan kopi Arabica itu dari asal geografis mana gitu kan. Jadi klasifikasi ini, percobaan ini tuh agak lebih menantang daripada penelitian sebelumnya yang membedakan antara kopi Robusta dan kopi Arabica gitu. Kemudian first, we analyze the case of Arabica coffees by grouping all Arabica coffee sourced in Thailand to be a single group, making this study to be a classification based on countries of origin. Since classifying the same type of coffees is likely more challenging, a more thorough analysis was performed as follows. This was done by first evaluating each PC for its prediction accuracy using LDA. In the case of Arabica coffees, it was revealed that PC3, PC4, and PC5 were the best discriminator. Jadi yang pertama, dia menganalisis kasus kopi Arabica dengan mengelompokkan sumber kopi Arabica di Thailand menjadi satu kelompok. Jadi menjadikan penelitian ini berklasifikasi berdasarkan negara asal gitu. Karena mengklasifikasikan jenis kopi yang sama cenderung lebih menantang. Analisis yang lebih menyeluruh dilakukan sebagai berikut. Jadi dilakukan analisis dengan terlebih dahulu mengevaluasi setiap PC untuk akurasi prediksinya menggunakan LDA. Dalam kasus kopi Arabica ditunjukkan bahwa PC3, PC4, dan PC5 adalah diskriminator terbaik. Jadi ini ditunjukkan pada gambar 3. Gambar 3 itu ini ada PC3, PC4, PC5 gitu. Di negara Thailand, Ethiopia, Brazil, Kolombia, Guatemala.
Nah, kemudian fakta bahwa PC pembeda terbaik belum tentu 3 PC pertama dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan bahwa semua kopi Arabica harus mengandung satu set konstituen kimia utama yang serupa, melainkan pola varians multivariat minor, termasuk komponen mayor dan minor, yang harus berbeda antara satu sumber dengan sumber yang lain. Juga plot PC berdasarkan PC yang disebutkan di atas ini ditampilkan pada gambar 3 yang memberikan kesan visual bahwa metode ini dapat secara signifikan memisahkan kopi Arabica dari berbagai negara. Untuk lebih memperjelas efisiensi diferensiasi, akurasi prediksi juga dievaluasi berdasarkan kombinasi PC. Seperti yang ditunjukkan ini pada gambar 3C, kombinasi jumlah PC yang lebih banyak dapat secara drastis mengubah kinerja diskriminasi. Dengan 5 PC menjadi poin pertama peningkatan yang signifikan. Kinerja mencapai dataran tinggi sekitar 10 PC, di mana semua sumber diprediksi dengan benar lebih dari 85%. Kecuali dalam satu kasus. Ini bisa dilihat pada gambar PC D. Gambar D. Kemudian the case of Robusta also saw good utility with some superior outcome. First, the best performing PCS were PC2 until 4, which saw quite clear separation in PCA. The combination of PCS also increased the differentiation performance, but with slightly greater overall rate of improvement around the first 5 PCS. The first 10 PCS gave great prediction efficiency with all being more than 93%, except in one case. Given that research except Vietnam were actually from the same country, the result confirmed the outstanding performance of PCMS in distinguishing coffee sorts with similar profile. Jadi, kasus kopi Robusta juga dengan performa terbaik. Kasus kopi Robusta juga menunjukkan kegunaan yang baik dengan beberapa hasil yang unggul. Pertama, PC dengan performa terbaik oleh PC24 pada gambar 4K sebentar. Nah, ini di gambar ini yang pertama PC dengan performa terbaik adalah PC24 gambar 4A, gambar ini yang menunjukkan pemisahan yang cukup jelas pada PCA. Ini menunjukkan pemisahan yang cukup jelas yang ditujukan pada gambar 4B. Kombinasi PC juga meningkatkan kinerja diferensiasi, tetapi dengan tingkat peningkatan keseluruhan yang sedikit lebih besar di sekitar 5 PC pertama. Kemudian 10 PC pertama memberikan efisiensi prediksi yang luar biasa, dengan semua keberadaannya lebih dari 93% kecuali dalam satu kasus, itu pada gambar 4D, mengingat 3 sumber kecuali Vietnam sebenarnya berasal dari negara yang sama. Hasil ini menegaskan kinerja PCMS yang luar biasa dalam membedakan sumber kopi dengan profil serupa. Jadi sangat-sangat efektif begitu ya metode ini, karena bisa berhasil membedakan kopi berdasarkan
asal geografisnya. Importantly, since some coffee samples were not processed in the same way, we also performed studies where chemometric analysis was performed only on samples with the same processing method. The result consistently suggested successfully classification on good coffee with natural and wash processing, with classification accuracies reaching at least 93% in all cases. This implies that processing was not an important differentiating factor, and that other classification studies report hearing are valid. Jadi yang penting beberapa sampel kopi tidak diproses dengan cara yang sama. Kami juga melakukan, jadi penelitian ini juga melakukan analisis chemometri yang hanya dilakukan pada sampel pada metode pemrosesan yang sama. Hasilnya secara konsisten menyarankan klasifikasi yang berhasil pada kedua kopi dengan alami dan proses pencucian. Dengan akurasi klasifikasi mencapai setidaknya 93% dalam semua kasus. Ini menunjukkan bahwa pemrosesan bukanlah faktor pembeda yang penting, dan bahwa studi klasifikasi lain yang dilaporkan di sini valid, begitu. Dengan hasil yang menggembirakan, dengan hasil yang menyenangkan ini, seperti yang dibahas di atas, diferensial sumber kopi Arabica di provinsi yang sama juga diselidiki. Hasilnya dengan jelas menunjukkan bahwa sumber-sumber di provinsi Chiang Mai, Nan, dan Mae Hong Son dapat dibedakan dengan sangat baik dengan menggunakan 3 visi pertama, dengan sebagian besar akurasi prediksi mencapai 100%. Ini kan bisa dibedakan mana Guanghai, mana di dapur gitu. Kemudian di sisi lain, sumber dari Chiang Rai tidak dipisahkan dengan baik oleh 3 visi pertama, tetapi kombinasi lebih banyak visi, seperti 10 visi dapat meningkatkan akurasi prediksi secara drastis. Nah, ini menunjukkan bahwa analisis chemometri pada data yang diperoleh dari PSMS cukup kuat untuk berbagai jenis penelitian, termasuk sampel dengan atribut yang berpotensi serupa. Secara keseluruhan, kinerja diferensiasi ini sebanding dengan metode lain seperti analisis volatil dengan GSMC dan teknik terkait. PSMS seperti yang disajikan di sini dapat menjadi alternatif yang layak untuk situasi tertentu di mana batasan sumber daya berbeda dari yang didasarkan pada analisis volatil. Oke, baik, langsung saja masuk ke conclusion. In this study, PSMS was used to obtain MS data from aqueous extract of roast coffee from a variety of source with little sample pre-treatment. The following PCA and LDA successfully differentiated coffees in the range of 80 until 300 accuracy in various classification studies including Arabica vs Robusta, countries of origin of Arabica coffees, geographical origin of Robusta coffees, and the last, geographical origin within each province in Thailand. Fisher-Waite studies revealed important MZ data point which can lead to further investigation in the difference of coffee origin. Given the well-known benefit of GI to local product, this effective method can be valuable in helping improve the overall GI registration process, hence contributing to the sustainability to the coffee industry. Jadi dalam studi ini
Dalam penelitian ini, PSMS digunakan untuk memperoleh data massa spektrometri dari ekstrak air kopi sangrai dari berbagai sumber dengan sedikit pretreatment sampel. PCA dan LDA berhasil membedakan kopi dalam kisaran akurasi 80-100%. Dalam berbagai studi klasifikasi termasuk ada Arabica versus Robusta. Kemudian yang kedua adalah negara asal kopi Arabica, yang ketiga ada asal geografis kopi Robusta, dan yang keempat ada asal geografis dalam setiap provinsi di Thailand. Oke, jadi dengan menggunakan alat pepper spray mass spectrometry ini berhasil membedakan kopi berdasarkan asal geografisnya. Selain itu juga bisa membedakan mana kopi Arabica, mana kopi Robusta. Kemudian juga ada kopi Arabica itu berasal dari daerah mana, berasal dari daerah Thailand bagian mana. Kemudian kopi Robusta juga berasal dari bagian mana begitu. Nah, tapi dalam jurnal ini tidak dijelaskan secara detail bagaimana langkah kerjanya. Mungkin cuma secara tulisan gitu ya, nggak ada secara gambar atau bagaimana. Jadi menurut saya kurang memahami secara detail bagaimana cara kerja alat ini bentuknya seperti apa gitu ya. Jadi saya masih belum bisa memahami secara detail gitu. Tapi dalam jurnal ini udah dijelaskan bahwa dengan alat pepper spray mass spectrometry ini bisa berhasil mengklasifikasikan perbedaan kopi dari berbagai asal geografi. Mungkin berdasarkan menurut jurnal ini bisa ditiru oleh masyarakat Indonesia. Mungkin nggak hanya di kopi saja gitu ya. Mungkin bisa kita para peneliti, mungkin saya sendiri menjadi mahasiswa mungkin bisa mengembangkan alat ini yang bisa digunakan di Indonesia. Mungkin seperti bahan makanan yang lain gitu selain kopi. Baik, itu saja. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.